ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Praktikum Berbasis Video sebagai Alternatif Praktikum di Laboratorium IPA SMA Negeri 1 Sampit. Adapun hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini ialah banyaknya sekolahan yang belum optimal dalam penggunaan laboratorium IPA dan perlu dipertanyakan kembali apakah pembelajaran praktikum berbasis video efektif sebagai alternatif praktikum di laboratorium IPA. Adapun perumusan masalah di penelitian saya ialah bagaimana dampak pembelajaran praktikum berbasis video dibandingkan praktikum laboratorium konvensional. Di studi pustaka saya menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran praktikum. Yang kedua ada pembelajaran berbasis video, yang berarti media pembelajaran merupakan alat perantara dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Media ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga memberikan indera lain seperti penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga ada laboratorium IPA, dan yang terakhir ada SMA Negeri 1 Sampit. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus sampai 30 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Instrumen penelitian. Saya menggunakan angket dalam penelitian ini. Yang pertama, 1. Saya lebih paham pembelajaran praktikum melalui video pembelajaran. Jawabannya iya atau tidak. Kedua, saya mengalami kesulitan dalam memahami materi praktikum melalui video pembelajaran. Yang ketiga, saya lebih paham pembelajaran praktikum di laboratorium konvensional. Keempat, saya mengalami kesulitan dalam memahami materi praktikum di laboratorium konvensional. Kelima, saya merasa pembelajaran praktikum berbasis video merupakan cara yang efisien untuk memahami pembelajaran IPA. Yang keenam, saya merasa pembelajaran praktikum berbasis video merupakan cara yang kurang efisien untuk memahami pembelajaran IPA. Yang ketujuh, saya merasa pembelajaran praktikum melalui video lebih menarik karena disertai dengan simulasi dan peragaan kegiatan. Yang kedelapan, saya merasa pembelajaran praktikum di laboratorium IPA memberikan pengalaman langsung terlibat dalam langkah-langkah kegiatan. Hasil penelitian saya lebih paham pembelajaran praktikum melalui video pembelajaran. Yang menjawab iya sebanyak 144 atau 70,2%, yang menjawab tidak sebanyak 61 atau 29,8%. Saya mengalami kesulitan dalam memahami materi praktikum melalui video pembelajaran. Yang menjawab iya sebanyak 69 atau 33,7%, yang menjawab tidak sebanyak 136 atau 66,3%. Saya lebih paham pembelajaran praktikum di laboratorium konvensional. Yang menjawab iya sebanyak 176 atau 85,9%, yang menjawab tidak sebanyak 28 atau 14,1%. Saya mengalami kesulitan dalam memahami materi praktikum di laboratorium konvensional. Yang menjawab iya sebanyak 38 atau 18,5%, yang menjawab tidak sebanyak 167 atau 81,5%. Saya merasa pembelajaran praktikum berbasis video merupakan cara yang efisien untuk memahami pembelajaran IPA. Yang menjawab iya sebanyak 137 atau 66,8%, yang menjawab tidak sebanyak 68 atau 33,2%. Saya merasa pembelajaran praktikum berbasis video merupakan cara yang kurang efisien untuk memahami pembelajaran IPA. Yang menjawab iya sebanyak 85 atau 41,5%, yang menjawab tidak sebanyak 120 atau 58,5%. Saya merasa pembelajaran praktikum melalui video lebih menarik karena disertai dengan simulasi dan peragaan kegiatan. Yang menjawab iya sebanyak 168 atau 82%, yang menjawab tidak sebanyak 37 atau 18%. Saya merasa pembelajaran praktikum di laboratorium IPA memberikan pengalaman langsung terlibat dalam langkah-langkah kegiatannya. Yang menjawab iya sebanyak 191 atau 93,3%, yang menjawab tidak sebanyak 14 atau 6,8%. Di pembahasan saya membahas mengenai hasil angket, kelebihan media video dalam pembelajaran praktikum IPA, serta dampak media video bagi guru dan siswa. Kesimpulan dari penelitian saya ialah pembelajaran praktikum berbasis video sebagai alternatif praktikum di laboratorium IPA memiliki dampak yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 72,2% siswa lebih memahami praktikum melalui video pembelajaran, 66,8% siswa merasa pembelajaran praktikum berbasis video merupakan cara yang efisien untuk memahami pembelajaran IPA, dan 82% siswa merasa pembelajaran praktikum melalui video lebih menarik karena disertai dengan simulasi dan peragaan kegiatan. Dampak positif ini dapat dirasakan guru maupun siswa dalam